Saya masih bersama istri Nadiem Makarim, Franka Franklin Makarim. Franka, tadi sempat saya singgung dari seorang pengusaha yang sukses, brilian, banyak sekali menjadi idola. Dan kemudian diminta gabung ke pemerintahan. Rasanya seorang Nadiem Makarim yang mempopulerkan panggil saya Mas Menteri. Menjadi flamboyan di kabinet sebelumnya. And then 180 derajat berbeda, sekarang duduk sebagai satu pesakitan. Saya ingin membuat ilustrasi, ini enggak tentang seorang Nadiem Makarim, tetapi seorang putra dari pasangan tokoh yang luar biasa. Pak Nono, seorang pengacara besar, berintegritas, melahirkan banyak pengacara hebat. Lalu Ibu Atika, seorang perempuan aktivis, dikenal luas sebagai pegiat anti korupsi. Menurut Franka, ini tragis nggak sih pengalaman hidup yang harus dijalani seperti ini? Is it ironis dan tragis? Saya kalau mengingat ibu dan bapak itu saya sering sedih gitu, Mbak, karena mereka sudah berada di umur yang cukup tua ya sekarang. Gitu. Pak Nono berapa sekarang? Pak Nono 87 tahun ini dan Ibu 81. Dan mereka hadir. Tiap hari ikut sidang ya, selalu lihat visualnya. Hadir di persidangan dari awal jam 9 selalu setengah 9 bahkan kadang-kadang. Sampai kadang jam 1 pagi mereka ada di situ. Mereka tidak pernah absen dan mereka berdiri tegak untuk menemani anaknya. Gitu. Dan itu membuat saya merasa kadang sedih untuk mereka. Apakah itu mempengaruhi reputasi orang tua yang dibangun selama ini berpuluh-puluh tahun? Saya rasa tidak ada pemikiran seperti itu sama sekali di keluarga, Mbak. Karena? Karena kami percaya bahwa Nadiem tidak bersalah. Kecuali dalam fakta persidangan membuktikan selama ini hal yang sebaliknya. Bu Atika akan tentu bisa punya pandangan yang berbeda meskipun itu anaknya sendiri? Betul. Yang mungkin banyak orang mungkin tidak bisa membayangkan ya bahwa memang Bapak dan Ibu duduk di sini untuk menguatkan anaknya. Tapi apabila kejadian ini adalah terbalik, artinya ada bukti dan memang dia bersalah, dia mungkin akan duduk di meja sebelah gitu. Biarpun seberat dan semenyakitkan apapun, kalau memang harus dipertanggungjawabkan karena ada kesalahan, mereka pasti akan menuntut yang sama. Tadi sebelum kita jeda Mbak Franka mengatakan bahwa satu dari refleksi. Apa refleksi apa lagi dari sekian sekian lama masa persidangan? Satu yang mungkin juga selalu Nadiem itu sangat konsisten tuh adalah rasa cintanya untuk Indonesia gitu. Saya tahu banyak yang tanya, tapi jawaban dia memang tidak pernah berubah. Mau dia itu pulang dari sekolah di Amerika, setelah dia juga di tengah kesuksesannya di Gojek, dalam pemerintahan maupun dalam penjara, dia tetap memikirkan dan khawatir tentang Indonesia dan apa yang bisa dia lakukan gitu. Dan salah satu yang sangat saya lihat adalah apapun yang terjadi dia akan selalu bersyukur dan bangga dia mengabdikan hidupnya kepada Indonesia. Tadi saya ingin masuk ke poin tadi, bedakan antara sesuatu yang dianggap dulu nggak pernah dianggap atau dinarasikan, dulu sebagai menteri nggak pernah ke kampus-kampus, tidak pernah cukup menyapa stakeholders. Saya tahu ada banyak kekecewaan, saya tahu ada banyak rasa marah atau tidak cukup yang dia lakukan. Bagaimanapun juga dia adalah seorang manusia yang tidak sempurna. Tapi saya harap sistem hukum kita dan juga orang banyak dapat menyadari bahwa itu bukan alasan yang cukup untuk memenjarakan suami saya. Bahwa apabila memang tidak ada kesalahan dan tidak ada yang dilakukan,
Kenapa dia harus ada di sana? Jadi bukan, Anda ingin mengatakan bahwa jangan karena nggak suka dengan suami saya, maka ia dipenjarakan. Betul. Franka juga ingin bertemu dengan DPR, Komisi Hukum. Komisi 3, apakah ini juga ingin ingin menariknya ke masalah politik? Dari awal Mbak Rosi kami mengambil dan menempuh semua jalur hukum yang tersedia. Jalur-jalur yang bisa secara hukum membantu membuka kebenaran yang ada. Jadi pada saat di awal gitu ya, mungkin namanya adalah pra-peradilan gitu. Biarpun mungkin banyak yang bilang itu tidak mungkin, ya kita tetap coba. Bagaimana kita akhirnya Mas Nadiem harus menjalankan peradilan tadinya, mau dari rumah sakit, mau datang gitu, semua pokoknya dijalani. Intinya semua avenue hukum yang ada, kami akan selalu memperjuangkan agar kasus dan kebenaran ini keluar. Dan itu saja sebenarnya harapan saya pada saat itu. Apapun untuk ruang di mana untuk bisa menjelaskan posisi suami Anda, maksudnya mengeluarkan gitu kan? Fakta. Ya. Tapi Ibam sudah divonis. Ya. Ibam adalah asistennya Mas Nadiem. Dia adalah konsultan teknologi pada saat itu. Ya. Franka sudah menyiapkan yang terburuk sekalipun. Kemungkinan bahwa suami saya bisa dijatuhi hukuman adalah satu bentuk kenyataan yang harus saya siapkan. Tapi sekali lagi ya, kita akan terus berjuang sampai akhir. Pertanyaan terakhir saya, Franka, merasa nggak bahwa dari seluruh persidangan yang ada dan opini yang juga cukup terbelah antara ingin membela, mau membela, dan juga yang mengatakan iya Mas Nadiem pantas dihukum seperti tuntutan jaksa. Apakah Anda merasa masih ada ruang reputasi Nadiem Makarim dipulihkan? Yang saya doakan adalah agar kebenaran dan fakta yang ada betul-betul dapat dilihat dan dapat menjadi satu fondasi di mana keadilan itu masih bisa didapatkan oleh kita sebagai warga negara. Saya juga melihat betapa besarnya harapan itu, saya rasa bukan karena ini adalah Mas Nadiem, tapi karena ini adalah untuk bukti bagaimana sistem keadilan kita harus melihat fakta persidangan seperti apa adanya. Bahwa kalau memang tuduhan tidak terbuktikan, maka itu tidak cukup untuk membicarakan satu orang. Dan Mbak Rosi, yang terakhir, saya betul-betul percaya bahwa kita semua itu adalah harapan dan terang dalam negara ini, yang dipersatukan oleh rasa cinta untuk negara ini. Dan itu akan selalu lebih besar daripada siapapun yang mau memadamkannya. Franka, terima kasih banyak. Sudah memberikan penjelasan dan pertanyaan yang selama ini, menjawab pertanyaan yang selama ini banyak mengemuka soal big question dari kasus ini. Well, good luck. Terima kasih Mbak Rosi, terima kasih banyak. Wawancara ini bukan untuk mempengaruhi proses persidangan yang masih berlangsung. Namun, untuk mendengar suara seorang perempuan, seorang ibu, seorang istri yang juga bisa dialami oleh banyak perempuan lainnya. Para perempuan yang sedang mencari keadilan. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Selamat malam.